gerakan politik. Dia gerakan politik yang mencari ya legitimasi atau mencari legitimasi dari agama. Legitimasi yang paling kuat yang bisa mereka tangkap adalah legitimasi tentang hubbu ahlul bait. Ya. Dan hubbu Imam Ali, karena ada beberapa hadis-hadis yang memang menjelaskan tentang keutamaan Imam Ali dan anjuran untuk mencintai Imam Ali dan mendukung Imam Ali. Nah, itu dijadikan satu jembatan, ya, jembatan untuk menyambung doktrin tentang imamah ini. Jadi doktrin imamah disambungkan melewati doktrin tentang Ahlul Bait, nanti disambungkan kepada doktrin Ahlul Bait ini dari Rasul, cinta Ahlul Bait dari Rasul, maka doktrin imamah ini dari Rasul gitu. Ya, itu yang mereka coba untuk bangun gitu. Ya, itu. Jadi kalau biasanya mereka mengatakan bahwa Syiah itu apa? Syiah itu cinta Ahlul Bait. Ya. Syiah itu apa? Syiah itu mendukung Imam Ali. Nah, itu sebenarnya definisi yang tidak akurat. Sebab bukan itu masalahnya, imamah itu atau Syiah itu. Masalah imamah itu adalah meyakini adanya imamah setelah Nabi langsung melewati metode wasiat dan nas teks yang jelas dan wasiat dari Rasul, begitu. Nah, itu yang pertama faktor adalah faktor politik. Jadi saya memperhatikan, saya teliti gitu ya, gerakan-gerakan yang dia memiliki afiliasi politik itu memiliki kelanggengan. Ya, kenapa gerakan seperti Mu'tazilah itu sangat redup? Mungkin bisa jadi Mu'tazilah, Murji'ah, ya, itu adalah gerakan-gerakan yang tidak berafiliasi kepada politik. Tapi Ahli Sunnah itu sudah sangat terkait dengan politik dari awal. Nah, Syiah juga gerakan yang dia berafiliasi kepada politik. Maka walaupun dia tidak berhasil pada suatu saat, dia berhasil pada suatu saat. Pertama kali mereka bisa membangun kerajaan yang kuat adalah masa Safawiyah. Itu Safawiyah ini, masya Allah, setelah jatuhnya Abbasiyah, ya. Jadi ada kedua kekuatan, satu kekuatan Safawiyah, yang kedua Utsmaniyah. Ahli Sunnah diwakili oleh Utsmaniyah, sementara Syiah diwakili oleh Safawiyah, dan dua itu memiliki satu ya, jadi diantaranya itu adalah apa? Ada afiliasi kepada politik, itu ya kuat, menjadi kuat. Jadi saya memiliki asumsi kebalikan, kalau berafiliasi kepada politik itu akan hancur. Ya, enggak, saya memiliki keyakinan atau memiliki hasil daripada penelitian itu kebalikannya. Justru kalau berafiliasi kepada politik itu dia bisa lebih langgeng, bisa lebih kuat, begitu. Nah, politik masih kekuasaan ya. Kekuasaan. Contoh ini doktrin tentang Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadi kuat dan menyebar ke dunia Islam karena didukung oleh politik, oleh Arab Saudi, misalnya gitu. Iran juga begitu, ya kan, dari Safawiyah ke kemudian Qajariyah, dari Qajariyah kemudian ke sekarang, ya, itu karena dia politik, gitu. Dan penyebaran Islam bisa dibandingkan ketika di Madinah dengan di Mekah. Ketika di Mekah penyebarannya sangat terbatas, tapi begitu di Madinah memiliki kekuatan politik, dia penyebarannya mengalami satu percepatan dan perluasan. Ya, itu.
Maka salah satu yang saya temukan kenapa Syiah itu masih bisa eksis itu karena memiliki afiliasi politik. Ya. Dan itu yang juga yang terjadi dengan Ibadiyah. Ibadiyah ini bagian dari kelompok Khawarij. Tapi dia sekarang berada di Oman. Dan Oman itu secara resmi berakidah Ibadiyah. Sampai sekarang bisa eksis. Nah, begitu. Nah, sementara kalau ada nggak negara yang berhaluan Mu'tazilah? Nggak ada. Atau berhaluan Murji'ah. Itu nggak kita dapatkan. Kenapa gitu? Karena dia hilang sesuai dengan hilangnya dukungan itu. Yang kedua, dia membuat madrasah. Jadi mazhab apa saja, lembaga apa saja, dia kalau membuat madrasah, di mana madrasah itu adalah pabriknya ya. Di situ pemikiran, di situ keilmuan, nah itu dikembangkan dan dicetak dan dikembangkan. Dan kader-kader di situ dihasilkan. Nah, mereka ini sangat concern sekali dengan sekolah yang mereka sebut dengan hauzah ilmiah. Jadi mereka punya hauzah ilmiah, yang hauzah ilmiah didukung oleh dukungan dana dari humus. Jadi 1/5 atau 20% dari penghasilan yang dibayarkan kepada ulama atau fuqaha mereka, yang itu dipakai untuk diantaranya adalah untuk mengembangkan hauzah ilmiah. Nah, itulah yang menyebabkan mereka kuat.